Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bapak Ibu. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, ini Zoom yang hari ketiga ya. Baik, hari ketiga adalah kelanjutan dari hari kedua memperbaiki yang 5 tugas tadi, plus sudah mulai mengirimkan foto presentasi. Kemarin di grup sudah ramai tadi pagi ya. Wah, harus beli. Makanya ada yang sudah ke toko elektronik belum beli proyektor sama. Ada Jadi buka persewaan juga, Pak. jadi gini Bapak Ibu. Jadi nggak perlu kita pakai slide, kita pakai layar laptop kita saja. Kita kan yang di shoot kitanya sama peserta dan sebagainya. Boleh, makanya kan nanti Bapak Ibu boleh diedit mungkin. Wah, saya pengen ada shoot yang peserta sama saya, tambahin lagi nanti seperti apa, dan bisa digabung-gabungin kalau mau edit. Dan disampaikan nanti kita sharing, ada Filmora atau mungkin ada software editing lainnya untuk gabung-gabungin itu atau seperti apa. Yang penting kita pengen tahu Bapak Ibu dalam mempresentkan presentasi itu seperti apa dan sebagainya. Jadi nggak harus seperti yang ada di aslinya, ada proyektor, ada dan sebagainya. Pasti kalau di rumah kan terbatas dan sebagainya. Seperti itu. Ada tambahan Pak Iwan? Silakan Pak Iwan. Saya. Ya, kalau yang tadi diterangi oleh Pak Alman, jadi memang kalau kalau yang foto jangan lupa saat sedang memberikan materi itu tadi ya. Fotonya dengan sebenarnya gayanya ya. Sebenarnya kalau di kantor lebih enak karena ada slide-nya. Atau di tembok atau ada yang lain-lain. Saya juga pakai tembok sebenarnya. Atau pakai yang di laptopnya. Jadi kelihatan dari laptop dan dari orangnya yang sedang di depan. Itu juga tidak ada masalah. Terus jangan lupa ketika saat presentasi ya orangnya juga kelihatan. Jadi yang dari tengah yang ngajar kelihatan, yang itu juga kelihatan, yang duduk. Nah nanti kalau di rumah silakan dipakai misalnya atau suaminya atau anaknya ya silakan saja. Terus kalau yang terakhir sebenarnya kalau alat dan bahan tadi saya tahu-tahu aja itu sebenarnya. Ibu kan kalau misalnya ibu di kantor fotoin aja temennya sebenarnya gitu. Kan kalau misalnya kita butuh uang, butuh apa kan fotonya ada di bank, ya fotoin aja sebenarnya atau di tempat lain. Tapi kalau proyektor ya nggak mungkin beli, Bu. Saya juga nggak punya sebenarnya. Gitu. Layarnya nggak punya, proyektornya punya. Tapi maksud saya, itu kan sebagai alat bukti Bapak Ibu nantinya alat bahannya ada nggak? Ada, ya fotoin aja. Gitu sebenarnya, nggak riweuh. Itu maksudnya. Itu ya Bapak Ibu. Ya, siap, Mas. Baik. Aku kalau Pak Iwan yang bicara suka deg-degan, saya kalau kasih tugas lebih mengerikan. Bener, Bu. Iya kan? Bener. Pak Iwan striker, Bu. Sama Pak Alman. Lah kan saya kerja sama Pak Alman. Pak Iwan striker, Bu. Enggak, Pak Iwan striker, Bu. Udah di setting Pak Iwan. Oke. Yang baik hati dan galak, Pak. Enggak, saya mau tampilin yang Bu Miranti ya, Bu ya? Iya. Oke, saya coba tampilin yang Bu Miranti ya. Ibu udah ngirim email nggak? Udah ya ini, oke. Saya coba langsung aja. Sampai 4 doang. Sampai jam 12, Pak, ngurusin anak luar dulu. biasa. Pulang kerja. Pulang kerja ngurusin anak dulu. Sama sih ngurusin bantal guling itu. Saya kan saingan Mbak, semuanya juga. Iya, Bu. Oke. Yang ditanyakan Bu Miranti yang mana, Bu? Nah, itu kan saya kan UK atau uang rupiah. Iya. Nah, itu yang saya jelasin keseluruhannya atau aku boleh pilih salah satu uang rupiah aja gitu. Oke. Atau kedua-duanya. Kedua-duanya ya? Iya. Oh, oke. Cuman contohnya pakai uang rupiah aja. Oh, kalau uang banknotnya sih ada mumpung di kantor. Fotonya kali. Ya nggak apa-apa ya Pak ya. Pak Alman lebih enak gitu ya. Iya. Ya. Oke, kalau itu kan presentasi Bu ya, presentasi Ibu. Tapi saya mau bahas dulu yang dari elemen KUK. Ya? Oke. Karena masih ada beberapa yang belum ini. Jadi Ibu KUK-nya adalah UK atau uang rupiah yang diterima dari konsumen dihitung. Berarti kata kerja operasional ya dihitung. Kemudian Ibu langsung untuk pengetahuan langsung menggunakan kata dapat, menjelaskan cara, langsung di copy semua, UK atau uang tinggal ditambahin menghitung, UK atau uang rupiah yang diterima konsumen sesuai dengan nominal yang dikehendaki. Jadi ini udah tepat ya Bu Miranti ya, udah tepat. Kemudian
di pengetahuannya Ibu langsung menghilangkan dapat menjelaskan cara menghitung UK ini sebagai materi. Jadi Ibu mau ngambil ini ya untuk presentasi? Iya. Oke. Enggak, saya yang kedua, Pak. Oh, yang kedua. Yang bawah lagi. Oke. Yang bawahnya lagi. Ini keaslian. Keterampilan berarti ranahnya Bu ya? Iya. Oh, yang keterampilan. Yang mana, Bu? Bukan yang kedua, Pak. Oh, ini. 1.2. 1.2. Oke. Keaslian diperiksa dalam misalnya cara memeriksa keaslian. Jadi cara memeriksa keaslian ini, Bu ya? Iya. Keberlakuan UK atau ini malah simpel, Bu ya. Jadi udah tepat ini, Bu. Tinggal Ibu ini sebagai judul materi, tinggal di presentasinya Ibu tahapannya cara memeriksa keaslian itu mau menjelaskan apa dulu dan sebagainya. Ya, ini udah tepat. Jadi pokoknya udah rupiah sama dolar banknotnya juga kan ya Pak ya? Berarti 2 itu ya? Monggo. Keseluruhannya ya? Iya. Oh ya, oke Pak. Iya. Oke. Jadi Pak, udah tapi clear ya? agak sore ya Pak. Ya, oke. Udah clear ya yang Bu Miranti ya? Udah Pak. Oke, saya mau menjelaskan yang ada satu yang Salah ya? Ini nih tadi Bu Rani. Ada Bu Rani nggak? Belum ada ya Bu Rani ya? Bu Rani belum hadir ya? Oke, saya jelaskan. Kan ada recordnya nanti ya. Jadi yang Bu Rani ini adalah dari KUK-nya kemudian dirubah menjadi UK-nya. Lah ini yang belum tepat. Nanti bisa buat contoh. Ini mohon izin Bu Rani saya buat contoh. Jadi KUK-nya adalah UK atau uang rupiah yang diterima dari konsumen dihitung. Berarti kata kerja operasional ya dihitung. Jadi mampu, berarti ini mampu udah masuk ke mana? Ke keterampilan. Ini harusnya dapat menjelaskan cara menghitung UK atau uang rupiah yang diterima dari konsumen sesuai dengan nominal. Sehingga di sini nggak cara menerima, padahal di sini hanya kita di KUK nomor 1 ini kita diharapkan kompetensi kita hanya tahu menghitung, nggak yang lain-lain, hanya tahu menghitung saja. Jadi sesuai dengan nominal kan hitungannya malah nggak ada cara. Jadi pengetahuannya cara menjelaskan cara menghitung UK atau uang rupiah yang diterima. Nanti saya sampaikan lewat Bu Rani langsung. Ini untuk contoh bagi teman-teman yang lain. Di sini juga kemarin udah kita sampaikan bahwa satu KUK minimal ada 3, ada dapat, mampu, dan sikap. Ini hanya mampu saja dan sebagainya. Oke. Itu mungkin terus ada lagi yang mau saya sampaikan punyanya yang ada Bu ini aja ya, Bu Lili ya Bu ya, boleh Bu Lili? Ya Pak, boleh Pak. Oke, saya tampilkan aja ya Bu Lili. Ini luar biasa nih Bu Lili, ini sampai di breakdown. Oke. Ibu ngambil yang nomor 1 apa nomor 2, Bu? KUK-nya? 1 Pak. 1 ya? Oke. 1, 2. Oh, 1, 2. Ya, 1. Oke. Saya coba jelaskan yang analisis yang pertama ya, Ibu ya. Ya. Di analisis KUK yang pertama ini adalah kata KUK-nya adalah tadi sama, menghitung. Kata kerja operasional yang diminta adalah menghitung. Kita nggak diminta untuk mengidentifikasi keaslian asli atau enggak, kita nggak diminta. Takutnya di KUK lain itu ada diminta. Sehingga nanti nggak tumpang tindih. Ini di KUK nomor 1 ini IUK-nya bukan mengidentifikasi keaslian, tapi kita diminta untuk menghitung saja. Nah, takutnya di 1, 2 kita baru diminta Di untuk ada deh, Pak. Oke, tapi harusnya di sini saja Bu, untuk keaslian. Oke. Ya, oke ya. Nanti koreksinya seperti itu. Jadi di sini dapat menghitung karena yang kita minta adalah kompetensi baik pengetahuan, keterampilan maupun sifat adalah kompetensi untuk menghitung saja. Jadi dapat
menjelaskan cara menghitung. Karena di sini kita nggak diminta untuk keaslian, hanya diminta untuk menghitung UK atau uang rupiah yang diterima dari konsumen sesuai dengan nominal yang dikehendaki. Sehingga di sini, walaupun di sini Ibu masukkan apa sih? Ada menghitung nggak? Mengidentifikasi keberlakuan, mengetahui tata cara menghitung. Ya, ada kan? Cuma di UK-nya nggak sinkron karena nanti dari sini. Semua Ibu menulis di sini dapat menjelaskan cara menghitung. Di sini Ibu boleh masukkan juga jenis perlengkapan apa yang dibutuhkan tuh boleh. Cuma kita nggak diminta untuk mengidentifikasi keberlakuan ini. Takutnya di bawah ada nggak ya? Nah, takutnya nanti kan takutnya ada ya. Takutnya Ibu tumpang tindih dengan materi yang lain gitu. Maksudnya karena di sini KUK di sini Ibu paling tidak boleh Ibu kembangkan. Berarti kalau untuk kita tahu cara menghitung berarti kita harus jelasin dulu dong alat-alatnya atau pakai manual atau pakai alat lah itu Ibu boleh masukkan lagi di pengetahuan boleh. Cuma harus yang sinkron sama yang ada di UK. Makanya kuncinya ada di UK. Itu Bu ya. Mungkin Ibu bisa perbaiki. Oke, Ibu yang ambil yang 1-2 ya? 1-2 yang mana, Bu? Ya. Yang ini ya? Di bawahnya, Pak. Dapat ada di bawah lagi. Ada di bawah lagi, Pak. Oh, bawah lagi? Ya, Pak. Yang mana ini, Bu? Ya. Oh, 1-3? 1-2. Oh, 1-2. Ada 3, Pak. 1-1, 1-2, 1-3. Oke, Ibu ambil yang 1-2 ya. Dapat mengidentifikasi lah ini keaslian keberlakuan UK atau uang rupiah diperiksa. Jadi, nah malah di sini Ibu indikatornya adalah dapat menjelaskan cara memeriksa keaslian. Jadi biar simpelnya Ibu untuk IUK-nya Ibu ikutin yang template saja. Nah untuk materinya, berarti untuk memeriksa keaslian itu perlu apa? Perlu mengetahui ini untuk materi dan sebagainya. Ini peralatan udah, ini kan takutnya kan double sama yang atas kan, karena ini materi buat yang di atas, sehingga takutnya kalau pas kita nyusun itu tumpang tindih. Itu ya. Mungkin itu sama Pak, ya. Yang ketiga juga sama, memahami dan menjelaskan nilai tukar. Nanti walaupun yang itu kan lanjut aja kan udah tahu ini untuk administrasi KUK-nya biar enak. Sama tadi juga Pak Yoko juga. Ya, siap. Nih, itu ya. Sama tadi ya, Pak Yunita udah oke. Pak Alman, kalau yang saya kan lewat aplikasi, Pak Alman, kirimnya. Ya. Pak Alman terima nggak? Terima, Pak. Pak Denny kan? Feedback-nya, Pak. Ya. Pak Alman mau nanya dulu, ini karena itu tugas hari kedua, tentunya kan belum terlalu paham, setelah kesini kan agak paham. Iya, oke. Sebenarnya itu copy paste dari spur yang kita punya gitu Pak. Jadi memang boleh ya kalau gitu direvisi, karena kemarin permintaannya adalah hanya di copy paste saja gitu. Oke. Yang di copy bisa buka lagi ya. Ya. Oke, Bu Lili. Tuh, baru masuk, banyak baru masuk. Oh, tadi masih ada. Apa? Ini. Oke. Jadi di sini di SKKN ini ada ya, Ibu ya. SKKN ini ada, di sini ada. Lah yang kita buat IUK. IUK ini cara mengkopinya adalah semua kita copy. Semua kita copy. Di sini ada dapat ya. Setelah kata dapat ini dapat apa kita? Untuk yang pasti untuk IUK untuk pengetahuan dapat menjelaskan cara atau dapat kita copy semua, kemudian kata kerjanya kita copy dapat menjelaskan cara menghitung. Bawahnya sama,
yang di bawah jangan lupa dihapus. Itu aja Bu, kita copy aja sama persis juga. Gitu. Oke. Tinggal di materinya kita sesuaikan dengan yang apa berarti cara menghitung UK dan sebagainya. Kalau mau tambahin materi lagi, mengetahui jenis-jenis perlengkapan peralatan atau cara menghitung manual pakai tangan ya kalau di bank. Oke, Iya, Pak, siap. terus oke. Ya, ada lagi apa Ibu? Bentar, Pak Denny ya. Pak Denny mau di ini Pak, mau di Ya Pak, feedbacknya Pak, karena gitu ya. baru ngerjakan 3. Nah, saya mau bikin soal tadinya Pak, cuman kan slide-nya belum siap. Biasanya slide dulu baru bikin soal gitu. Oh gitu. Bisa aja itu. Bisa aja. Oke. Baik, mungkin sambil ini ada tambahan Pak Iwan. Saya buka Pak Denny. Ya, saya nambahin ya. Saya akan nambahin yang saya akan nambahin punyanya Pak Andiko. Cuman sudah saya revisi ya. Sudah saya revisi punyanya Pak Andiko gini. Nah, kalau dilihat di punya Pak Andiko, ini yang aslinya yang kuning. Sama dengan Bu Lili tadi. Ya, dapat betul. revisi. Nah, cuman saya revisi di sini adalah dapat nih. Biasanya saya langsung ambil dapat menjelaskan. Nah, nih. Ya, betul Kan? Pak, udah paham Pak. Cara. Nah, ini yang harus tahu Bapak Ibu. Nah, yang ini sudah saya revisi. Nah, kalau misalnya ada penambahan, ini kan ada diterima dan dihitung ya. Nah, kalau Bapak Ibu mau nambahin KUK-nya, IUK-nya boleh dapat. Nah, menjelaskan. Nah, cara menghitung UK. Nah, ini boleh Bu. Jadi ada 2 dia. Iya. Itu modelnya. Itu Ibu kalau mau nambahin. Kalau enggak ya 1 aja yang atas ini. Oke. Nah, yang ini, tadi kalau Pak Andiko sudah direvisi semua. Ini hanya contoh saya merevisi kemarin. Terus, terus tolong Bapak Ibu kita scroll ke bawah mengenai apa namanya tadi sikapnya. Nah, sikapnya ini Pak Andiko sudah direvisi. Nah, sikapnya itu bukan misalnya harus disiplin pada misalnya teliti, tanggung jawab dan komunikatif pada saat menghitung uang secara manual ataupun menggunakan ini nggak perlu karena yang kita butuhkan hanya ini. Nah, kalau kita ngisi sikap yang tadi juga dijelaskan sama Pak Alman. Nah, ini makanya yang begini-begini saya kuning-kuningin, saya suruh hapus. Ini biasanya saya kasih note. Nah, ini note-nya dilihat dari elemen dan KUK menambahkan bahasa yang lain di luarnya. Diikuti sesuai yang dimerahkan. Jadi Bapak Ibu, saya sudah revisi. Nah, tinggal yang ini diganti, yang kuning-kuning ini. Itu aja Pak, Bu. Sebenarnya sama saja dengan yang tadi. Cuman jangan nambahin kalau ada misalnya tadi Pak Alman bilang mengidentifikasi. Betul, karena mengidentifikasi itu ada di kompetensi yang lain dan itu akan numpuk. Oke. Itu yang tadi juga di-sharing dengan Pak Alman. Oke. Itu ya Bapak Ibu. Siap. Nah, tadi kalau Bu Lili malah sebenarnya metodenya udah ditulis tadi, medianya udah tulis. Itu lebih oke tuh, lengkap. Iya, Pak. Murid yang baik, Pak. Oh, ini kan bos saya Pak Alman. Silakan Pak Alman. Siap. Ke bos. Halo. Oke. Pak Iwan. Ya. Saya kan sudah kirim Pak. Coba tolong dikoreksi Pak. Yang terbaru Pak, apakah masih salah atau enggak Pak? Udah beres. Udah beres ya Pak? Udah. Itu tadi yang direvisi, memang yang sudah direvisi. Sudah beres deh. Kan sudah kirim ya Pak ya? Sudah. Ya, makasih Pak. Bisa tidur ya. Pak, ini kok enak-enak kali. Baik, Pak Denny ya. Pak Denny tadi ya. Ya, Pak Denny udah sesuai, Pak. Udah sesuai, Pak. Jadi ya, Pak. Bapak sudah copy semua dari KUK ke sini dengan ditambahin dapat menjelaskan cara karena ini memeriksa.
pemeriksa dan sebagainya diserahkan kepada saya. Oke. Kemudian pengetahuan cara memeriksa keaslian uang rupiah. Jadi nanti Bapak materinya yang mana Pak? 3.1 atau 3. berapa? Yang 3, Pak. Ya, 3. berapa yang mau diambil? Materinya yang di mana? Yang untuk ngajar. Oh ya itu Pak, betul Pak. Ya, cara memeriksa ini kan dan Itu, sebagainya. Pak. Iya. Disampaikan metodenya juga, ada cara bergambar, tanya jawab, ada laptop, proyektor. Oke, udah oke Pak. Pokoknya nanti kalau yang belum oke, nanti akan kita kasih note. Kayak tadi Bu Lili, Pak Yoko ya. Pak Alman. Ya, siap. Nanti kalau ada yang perlu diperbaiki, ini di feedbacknya sama Pak Alman, Pak Iwan dikirimnya ke mana Pak? Di aplikasi kah atau di email reply gitu gimana? Bisa kita japri atau nanti bisa kita sampaikan di grup biar teman-teman yang lain tahu juga. Tapi nggak semua betul, mungkin Pak. Ya, beberapa yang krusial yang mungkin krusial kita aja. sampaikan. Ya. Oke, kasih Ya, Pak. ada yang lain? Silakan. Bu Lisa mungkin ada masalah, Bu Lisa? Nanti Ya? lah lagi diperbaiki. Dia contoh gini, berarti kan kalau ngisi keterampilan di pengetahuan nggak usah lagi diisi ya Pak ya. Kan tadi ada kosong tuh ya sebelah kanan. Oh iya, itu kan untuk memudahkan Bu. Jadi kolom pengetahuan langsung pengetahuan semua, keterampilan semua. Ibu Lisa udah ngirim ya? Mau dibuka nggak Bu? Belum, saya belum kirim. Oh, masa mau Kirim. buka? Biar Jangan nggak dikirim. Enak itu Mbak, nggak ada revisi lagi, udah dari kita revisinya. Aku ketawa sih. Kesian nih Pak ya, belum kirim ya. pokoknya nanti saya telepon Pak Anto Tahu aja Pak Iwan. Belum kelar Pak, nanti dikirim deh kalau sudah Siap, kelar. siap. Oke. Masih jam 12 kan? Ya. Iya Pak. Nanti dikoreksi ya Pak Iwan ya kalau salah ya. Saya contreng-contreng Bu. Oh iya. Aduh, pusing nih Pak. Oke, Pusing. kemarin kita diskusi dengan Pak Iwan. Jadi Bapak Ibu harus memahami juga 4 langkah mengajar tadi. Ada penyajian, pendahuluan, penyajian, aplikasi, dan evaluasi. Ya, itu paling tidak kita harus paham dulu. Nanti posisinya di mana sih kalau kita mau nyampaikan kesimpulan. Kadang-kadang kesimpulan berarti di akhir. Berarti apakah setelah evaluasi dari kesimpulan? Padahal kesimpulan itu adanya di tahap berapa, Bapak Ibu? Di tahap atas aplikasi, Pak. Di tahap masih tahap penyajian ya, masih tahap penyajian itu kesimpulan. Aplikasi seperti apa? Aplikasi adalah cara fasilitator atau cara instruktur untuk mengetahui pemahaman apa yang sudah disampaikan kepada peserta bisa dengan kalau teori dengan tanya jawab atau dengan menampilkan soal. Kalau untuk praktik bisa dengan penugasan, membuat sesuatu dan sebagainya. Nah, kalau di aplikasi itu kita masih bisa membetulkan jawaban. Kita masih bisa memberikan apresiasi. Bedanya dengan evaluasi kan seperti itu. Kalau di kalau di evaluasi kan udah selesai gitu. Mungkin bisa ditambahkan Pak Iwan? Ya, boleh pakai contoh, Pak? Pakai contoh ya, sebentar ya. Saya nyari dulu nih, sebentar. Lupa ingat. Saya cek dulu. Nah. Punya saya aja, Pak. Oh iya, langsung dia. Sombongnya. Yang udah duluan. Tapi saya kasih yang belum ya, yang belum jadi biar tahu kesalahannya apa. Ya. Ya, kita cek dulu. Nah, ini ganteng banget ini orangnya. Nah, Bapak Ibu,
kalau dilihat yang punya Pak Andiko, Belum ini keluar punya Pak Andiko ya. gambarnya. Belum keluar gambarnya. Oh, belum keluar? Ya udah. Oh, udah. Udah. Ini punya Pak Andiko ya. Nah, ini ada absensinya, ada persepsinya. Nah, ini persepsinya. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Setelah persepsi, langsung cara menghitung. Maksudnya adalah judulnya. Nah, setelah judul, nanti ada daftar isi. Sebenarnya setelah daftar isi baru ada tujuan. Tujuan pembelajaran ini yang sudah Bapak Ibu, tujuan itu adanya di session plan, jadi tinggal mindahin aja. Ya, jadi jangan sampai nanti slide dengan session plan-nya beda. Ya, Bapak Ibu dicek ya. Terus manfaat pembelajaran. Manfaat pembelajaran itu adalah biasanya manfaatnya yang disesuaikan pada saat di tempat kerja Bapak Ibu. Tolong Bapak Ibu. Nah, ini materinya sudah definisi. Dan memang ini sudah direvisi sama Pak Andiko, karena memang banyak banget ini. Nggak ke Uber kalau 10 menit. Tapi alhamdulillah sudah direvisi. Nah, sampai di sini, kesimpulan, kemarin Pak Andiko bikin kesimpulan itu adalah masuk ke tahap aplikasi. Jadi poin 3. Nah, kesimpulannya itu sebenarnya masuk ke tadi Bu Lili ya, penyajian materi masih. Nah, cuman ini sudah direvisi saya kemarin. Nah, ini kesimpulannya. Setelah kesimpulan masuk ke aplikasi. Nah, aplikasi ini adalah soal-soal. Soal-soal Bapak Ibu bertanya ke peserta. Nggak usah banyak-banyak, 1 atau 2. Ya. Misalnya sebutkan. Jadi Bapak Ibu tolong pakai pertanyaan boleh terbuka, boleh tertutup. Tapi kalau baiknya tertutup. Jadi sebutkan 4 langkah. 3 langkah itu tertutup. Jangan sampai ada sebutkan atau bagaimana menurut Anda. Nah, ini terbuka, susah nantinya. Jadi tolong pertanyaannya disesuaikan